Kurikulum Merdeka keunggulannya apa saja? Nah, Bapak Ibu sekalian harus tahu ada 3 poin penting yang akan kami sampaikan. Silahkan disimak sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Surya, sahabat sekolah Anda. Baik, kurikulum Merdeka seperti yang kita ketahui Bapak Ibu sekalian ya, tahun depan akan mulai dilaksanakan bagi sekolah-sekolah tertentu ya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu juga harus tahu dulu apa saja keunggulan dari kurikulum Merdeka ini. Pertama, terkait dengan kurikulum Merdeka ini lebih sederhana dan mendalam. Jadi kurikulum Merdeka yang sedang digalakan Mas Menteri ini akan lebih fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Bermakna tidak terburu-buru dan menyenangkan. Nah, itu poin penting kenapa kurikulum Merdeka ini lebih sederhana dan mendalam. Nah, kita lihat di sini sebuah ilustrasi atau gambaran sebuah contoh pembelajaran mendalam dan bermakna untuk urutan bilangan matematika kelas 1 SD. Kelas 1 SD ini kita ketahui masuk pada fase A. Nah, Bapak Ibu yang belum tahu fase-fasenya, silahkan bisa disimak terus update dari kami. Jadi pastikan tidak ketinggalan update dari kami ya, update terbaru dengan cara mencet tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasinya ya. Nah, kita contohkan kembali lagi di kelas 1 ini fase A, peserta didik dapat menunjukkan pemahaman dan membandingkan bilangan cacah sampai dengan 1000 atau maksimal 3 angka dengan memanfaatkan berbagai alat dan strategi dimulai dari benda nyata, gambar hingga model dan simbol matematika. Peserta didik dapat menghubungkan pemahamannya tersebut dengan berbagai penggunaan bilangan dalam kehidupan sehari-hari atau situasi yang nyata. Di sini ada sebuah hal yaitu kemampuan di mana anak-anak dari capaian ini diharapkan mampu membedakan jumlah ukuran prosedur, kemudian dapat membandingkan jumlah ukuran prosedur, lalu juga dapat mengurutkan jumlah ya sedikit banyak, ukuran besar kecil prosedur awal akhir, posisi depan belakang atas dan bawah. Jadukan nilai sikap, disiplin, tertib, teratur, dan peduli, terbiasa antri. Jadi dari matematika kelas 1 SD ini tentu akan sesuai ya dengan keunggulan yang pertama di mana disampaikan lebih sederhana dan mendalam. Ya, fokus materi yang esensial ya pada peserta didik. Jadi lebih mengerucut kurang lebih seperti itu ya. Dan yang berikut lebih merdeka. Kenapa? Karena di sini peserta didik tidak ada program peminatan di SMA. Peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat dan aspirasinya. Itu untuk peserta didik merdekanya. Lalu guru mengajar sesuai tahapan capaian dan perkembangan peserta didik. Jadi seperti ini ya, capaian ya. Jadi tidak mengenal lagi istilahnya kalau dulu itu kompetensi dasar ya, sekarang diubah menjadi capaian nanti. Nah, dan capaiannya itu tentu lebih fokus ya, mengajar sesuai dengan tahapan dan perkembangan. Lalu perkembangannya apa? Perkembangannya tentu fase-fasenya ya. Fase-fasenya itu kelas 1 SD itu fase A ya. Kemudian kelas 3 itu masih fase A juga ya. Lalu kelas 4 itu fase 2 ya. Dan yang berikut untuk sekolah. Sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Itu ya. Jadi sekolah juga memiliki lebih merdeka ya karena memiliki wewenang untuk mengembangkan secara mandiri dan mengelola kurikulumnya. Jadi sekolah A dan sekolah B tentu berbeda, pasti itu. Jadi sekolah itu bisa memanage sekolahnya masing-masing. Dan yang ketiga, lebih relevan dan interaktif. Kenapa? Karena pembelajarannya melalui kegiatan proyek ya, salah satunya memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplor isu-isu aktual. Misalnya isu lingkungan, kesehatan dan lainnya untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Nah, ini ya. Jadi ada 3 poin penting yang Bapak Ibu tidak boleh lewatkan ya, dan juga di pemulihan pembelajaran nanti di tahun ajaran baru tentu masih ada 3 opsi yang bisa Bapak Ibu gunakan. Pertama, kurikulum 2013 secara penuh. Pilihan kedua, kurikulum darurat ya atau kurikulum yang disederhanakan, kurikulum 2013 kemarin ya. Dan yang ketiga adalah kurikulum merdeka. Jadi sekolah Bapak Ibu menggunakan kurikulum mana? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Atau Bapak Ibu belum tahu
bahwa sekolah-sekolah itu bebas memilih kurikulum ini, dan salah satunya untuk memilih kurikulum merdeka Bapak Ibu harus mendaftarkan di portal kurikulum. Nah, kurikulum dtkemdikbud.go.id. Nah, nanti di sini Bapak Ibu silahkan daftar di sini menggunakan akun kepala sekolah ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mendaftar dan bisa mengikuti perkembangan terkini. Sekian dulu informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe untuk ikuti update terbaru dari kami. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.